Dan pagi hari ini kita akan terus belajar bagaimana untuk kita hidup bersinar. Minggu lalu kita belajar tentang menjadi terang, dan pagi hari ini kita akan belajar mengenai hal-hal kecil yang membuat perbedaan. Ya, saya kasih judul Faithful with Little. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin memberi kesempatan buat pemimpin kita yang luar biasa, our youngest leader di tempat ini. Mari kita sambut pagi hari ini Saudari Vina Benita. Silakan, Vina. Thank you, Pastor Iman. Oke, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, dalam beberapa menit ke depan saya akan membagikan satu poin yang nanti akan dilanjutkan oleh Pastor Iman. Jadi bulan ini kita bicara tentang be the light, jadi terang. Mari kita buka bersama di Matius 5 ayat 14. Kita akan melihat siapa sebenarnya kita. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di ayat ini dikatakan bahwa kita adalah terang dunia. Dan minggu lalu Pastor Iman juga mengatakan bahwa identitas kita adalah terang. Kemudian untuk apa sebenarnya kita? Apa tujuan kita? Kita buka di Matius 5 ayat 15. Dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan kata menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kita adalah terang dan tujuan kita untuk menerangi orang di dalam rumah itu. Jadi terang bukan hanya untuk menerangi kita sendiri, tapi terang itu untuk menerangi orang di sekitar kita. Kemudian kita akan lanjutkan di Matius 5 ayat 16, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dari kita menjadi terang. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuan dari kita menerangi, tujuan dari kita memberi dampak, sebenarnya Tuhan ingin supaya orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan baik Bapa dan memuliakan, dan hidup kita bisa memuliakan Bapa. Orang-orang bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita yang merasakan kasih Tuhan, tapi orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan lewat kehadiran kita. Yang setuju katakan yes. Yes, oke. Saya percaya setiap kita diselamatkan untuk jadi dampak di sekeliling kita. Dan kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Maka dari itu judul khotbah Pastor Iman hari ini, Faithful with Little. So, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dan dilakukan di komunitas, di tempat terdekat kita. Contohnya keluarga, contohnya komunitas sel kita. Dan hari ini saya mau bagikan bagaimana cara kita menghidupi terang itu. Saya paham, saya tahu bahwa menjadi terang itu tidak mudah. Kemudian bagaimana cara kita menghidupi diri kita, identitas kita sebagai terang. Pagi hari ini saya akan bagikan satu poin saja, nanti selanjutnya akan saya bagikan di ibadah yang selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa gabung di ibadah selanjutnya. Mari kita buka bersama di Lukas 16 ayat 10, kita baca bersama ya Bapak Ibu. Yang sudah ketemu katakan amin. Lukas 16 ayat 10, 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa ia perkara-perkara besar. Wow, di ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan yang tidak benar dalam perkara kecil, dia juga nggak akan benar dalam perkara-perkara besar.
Saya mendapati bahwa Tuhan itu mau memproses kita untuk terang kita tuh bisa lebih bersinar lagi, terang kita lebih besar lagi. Nah, ketika kita bisa berhasil menjalankan hal-hal kecil, kita bisa berhasil menjalankan hal-hal yang nggak dilihat orang, mungkin nggak dipandang orang, dipandang sebelah mata sama orang, dipandang rendah sama orang bahkan. Mungkin kita melakukan hal-hal yang remeh gitu ya, hanya kasih senyum, mungkin kita hanya jabat tangan, bersalaman, kita hanya katakan hai, mungkin itu hal-hal yang kecil, mungkin orang-orang di sebelah Bapak Ibu nggak akan lihat bahwa, oh tadi saya disapa oleh si A gitu. Tapi menurut saya itu adalah hal-hal simple, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memuliakan Bapa dan Tuhan, dan orang lain bisa merasakan kasih Tuhan lewat kita. Nah, saya mau bicara bahwa ketika kita berhasil dalam hal-hal kecil, pasti kita akan diberi tanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Bukan begitu? Yes. Maka dari itu, saya mau bicara mengenai semakin besar kapasitas kita. Saya teringat ketika mempersiapkan ini, saya ingat kapasitas itu enggak hanya bicara tentang kemampuan, atau relasi, atau harta benda. Mungkin kita bicara semakin besar kapasitas kita, oh kemampuan saya semakin oke, jabatan saya semakin tinggi, relasi saya semakin banyak, harta saya semakin berlimpah gitu. Tapi kapasitas juga bicara mengenai kapasitas hati kita. Semakin kita dipercaya, kapasitas hati kita juga akan semakin diperbesar, diperlebar. Semakin banyak kemampuan yang Anda miliki, akan semakin banyak tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Semakin banyak relasi yang Anda miliki, berarti tandanya akan lebih banyak orang lagi yang melihat hidup Anda seperti apa. Dan semakin besar hati kita, tandanya kita juga akan lebih mudah digesek, kita akan lebih mudah menerima gesekan juga dari orang lain. Maka dari itu kita harus setia terhadap perkara kecil, masalah kecil. Maka dari itu supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah yang besar. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, siapkah kita untuk bersinar lebih lagi? Thank you, Pastor. Yes, berikan luar biasa ya. Ya, pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama apa sih arti bersinar. Karena minggu lalu kita belajar tentang identitas kita adalah terang. Minggu ini kita ingin belajar apa sih arti bersinar dalam kehidupan. Saya ingin kembali buka ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan, mungkin sekarang dalam bahasa Inggris ya. Luke 16 verse 10, Lukas 16 ayat yang 10. Saya ingin tunjukkan beberapa hal yang mungkin seringkali kita lewatkan dari ayat ini. Dikatakan bahwa Luke 16 verse 10 it says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Jadi orang yang bisa dipercaya dalam hal yang sangat kecil, dia juga akan bisa dipercaya dalam hal yang sangat besar. Orang yang tidak bisa dipercaya dengan hal yang sangat sepele, yang tidak kelihatan, dia juga tidak bisa dipercaya dengan hal-hal yang sangat besar. Saya mau kasih komentar begini. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam lingkungan kita, di tempat pekerjaan. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya. Oke? Perhatikan ya. Sudah punya bayangan wajah-wajah tertentu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mampu, yang bisa dipercaya. Perhatikan begini, coba. Bayangkan Anda punya bos, punya pimpinan, orang yang jahat banget. Orangnya enggak jujur banget, licik banget. Bos Anda itu liciknya luar biasa. Bagaimana caranya bikin orang lugi? Licik sekali. Tiba-tiba dia butuh karyawan baru. Kira-kira dia akan cari karyawan yang
licik seperti dia, yang tidak jujur seperti dia, atau dia akan cari orang yang jujur dan bisa dipercaya? Menarik. Saya rasa semua orang, walaupun dia jahatnya kayak apa, tidak jujurnya kayak apa, liciknya luar biasa, mementingkan diri sendiri. Waktu dia cari karyawan, pada waktu dia cari orang untuk melayani dia pasti akan cari orang yang jujur, dan dia pasti cari orang yang bisa dipercaya. Menarik ya, padahal ini orang jahat. Ini sebuah ironi kehidupan. Orang yang jahat pun tahu mana yang baik. Orang yang jahat pun ngerti mana yang bersinar. Bisa paham? Oleh karena itu tadi firman Tuhan katakan bagus sekali. Orang tidak menyalakan pelita, Matius 5:15, dan kemudian menyembunyikan di dalam gantang. Tetapi supaya ia bisa menyinari semua orang di dalam rumah. Jadi terang itu harus mulai dari rumah. Dari lingkungan terdekat kita, kalau identitas kita adalah terang, yang paling dekat dengan kita harus bisa melihat kita bersinar. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Bersinar itu kayak apa, Pak? Coba kanan kiri bilang, Anda siap? Anda siap untuk bersinar? Bersiap? Wah, kayaknya nggak siap kayaknya. Oke, kita tunda sampai minggu depan ya. Coba kita lanjutkan Lukas 16 ayat 11 dan 12. Kita baca sedikit lagi. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan perhatikan, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Ini bicara ngomongin promosi soal peningkatan yang Tuhan ingin bawa dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan kalau kita nggak jujur dengan harta, dengan mamon yang tidak jujur, Tuhan nggak akan percayakan dengan kekayaan yang sesungguhnya. Ayat ini berlanjut, kalau kita nggak bisa dipercaya dengan hartanya orang lain, apa itu harta orang lain? Harta orang lain, halo? Tempat di mana Anda bekerja, tempat di mana Anda melayani, bisakah Anda dipercaya seolah-olah Anda menganggap semuanya itu seperti milik Anda sendiri semua? Anda melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan sehingga Anda bisa dicap sebagai yang jujur dan bisa dipercaya. Itulah arti bersinar. Bersinar buat saya, itu berarti kita mau menyediakan hidup kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Coba ulangin lagi ya. Bersinar menurut saya adalah punya hati selalu untuk melayani orang-orang di sekitar kehidupan kita. Saya suatu kali, waktu saya masih agak kecil, mungkin seumur Joel, saya masih ingat, saya pergi ke Jakarta, ke rumah oma saya karena berasal dari Jakarta. Saya bersama dengan mama saya, barusan nyampe ke rumah oma, rumah emak, dan kami bawa barang-barang, ya, bawaan dari Semarang. Kebetulan di sana ada saudara saya yang lain, jadi keponakan dari mama atau sepupu saya, lagi di sana juga. Dan menarik pada waktu mama saya lewat, dia lagi bawa barang begini, masuk lewat pintu gitu, sepupu saya, saudara saya ini dalam posisi duduk. Posisi duduk, seumuran saya, mungkin lebih tua sedikit. Ya, duduk dan ini yang dia lakukan. Mama saya nggak bicara banyak, masuk ke ruangan, habis itu tangan saya ditarik keras banget gitu. Tarik kencang banget, ada apa sih mah gitu. Mama saya bilang, ya almarhum Bu Rachel Cipto bilang gini, jangan pernah kamu jadi orang kayak begitu. Kayak apa? Kayak saudaramu itu. Kenapa maksudnya?
Ada orang tua lagi bawa barang, dia cuman duduk, seorang anak muda cuman duduk dan gini. Paham, saudara? Nah, kenapa itu penting sekali? Ternyata saya setuju sekarang, saya mengaminkan nasihat yang mama saya berikan sampai dengan hari ini. Kalau kita ingin besar, kalau kita ingin bersinar terang, enggak ada rumusnya kalau kita tidak punya hati yang selalu ingin melayani. Amin. Selalu melayani. Jadi kalau di gereja ada pelayanan yang kita buka, tujuannya bukan untuk mengisi supaya enggak kosong. Tapi tujuannya adalah melatih hati kita ini punya sikap dan cara mentalitas seorang yang melayani. Bisa paham? Kalau kita lihat ya, mungkin saat ini di gereja kita, berapa persen sih kita ngomong dari total jemaat, berapa persen yang melayani? Dalam setiap weekend. Berapa persen? Di atas 50% apa di bawah 50%? Menurut teman-teman, buat saudara-saudara. Di bawah. Kalau menurut standar Alkitab kita, firman Tuhan, kira-kira berapa persen? Standar Alkitab dan firman Tuhan, saya percaya pasti mendekati 100%. Kenapa saya bilang mendekati 100%? Karena selalu di gereja ada orang-orang baru. Amin? Amin. Ya nggak mungkin 100% ya. Tapi minimal harusnya mendekati 100%. Artinya apa? Setiap kita yang datang ke tempat ini bukan datang untuk aku dapat apa ya hari ini? Orang akan melakukan apa ya hari ini? Tapi setiap kali kita masuk ke ruangan ini, kita punya mentalitas, punya mindset untuk bersinar. Kita punya pikiran gini, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk seseorang, untuk buat hidupnya lebih baik. Amin. Amin. Jangan sampai ya tugasnya karena jadwalnya asyir. Tapi begitu lihat ada orang lagi kesulitan bawa barang gitu cuman gini. Shalom. Shalom, itu namanya nggak menolong gitu ya. Kalau namanya melayani itu berarti kita mencari apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan orang lain. Contoh lagi, kalau Bapak Ibu lihat sekitar Anda dan Anda melihat, oh ada orang baru nih. Apa yang Anda lakukan? Bukan diam aja, tapi gimana caranya Anda menyapa, memastikan orang yang baru datang merasa nyaman, betul? Merasa ada dalam keluarga, oh bukan jadwal saya, nggak penting. Hari ini saya nggak jadwal asyir, nggak penting. Nggak penting, pelayanan ini cuman bentuknya aja, cuman wadahnya. Tetapi yang mau coba kita bentuk dan saya ingin terjadi dalam kehidupan kita semua, amin, adalah hati yang melayani, amin. Walaupun kita nggak tugas sebagai asyir, kita bisa kok pakai mulut kita untuk pertama apa? Tersenyum, tanya, apa yang bisa saya bantu? Tahu nggak kamar mandinya di mana? Gitu ya. Contoh-contoh hal yang kecil, hal yang sederhana. Jadi jangan fokus pada pelayanannya mumpul timbar. Tapi yang lebih penting adalah hatinya. Kenapa saya menyanyi, kenapa saya pimpin pujian, kenapa saya main musik? Saya ingin bantu saudara saya untuk mereka mengalami hadirat Tuhan. Motivasi jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Makanya saya belajar di rumah, kita belajar untuk saling melayani. Di rumah adalah tempat yang paling bagus untuk kita belajar saling melayani. Saya sama istri saya beberapa kali menyuruh anak saya untuk nyuci piring. Ya, habis kita makan untuk nyuci piring. Kenapa? Apakah saya tidak bisa cuci piring? Apakah saya malas cuci piring? Enggak ada yang berani jawab ya. Apakah saya malas cuci piring? Enggak. Apakah istri saya malas cuci piring? Saya rasa pasti tidak. Kenapa? Karena saya pingin supaya dia bertumbuh.
Betul? Bertumbuh. Setiap kali dia berpikir apa yang orang tua saya bisa lakukan untuk saya, dia masih anak-anak. Tetapi pada waktu tadi, lagu tadi kita berkata, aku mau menyenangkan Engkau Tuhan, pikiran kita selalu ingin menyenangkan, selalu apa? Itu tanda kita bertumbuh dewasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau sampaikan ukuran kedewasaan bukan diukur dari warna rambut, bukan dari usia yang tertera atau tanggal lahir di KTP, tetapi dari kerinduan kita untuk melayani, untuk memikirkan orang lain. Itu adalah ukuran bahwa hidup kita mulai bersinar. Mulai bersinar. Apa yang bisa aku bagikan? Saya tidak mau kalau Anda duduk, datang, hanya ikut ibadah dan tidak melakukan apa-apa selama 1 tahun, Anda tidak merasa resah. Oh, saya kok cuma duduk aja ya? Saya kok cuma jadi penonton aja ya? Nggak ada tugas ya? Apa ya? Seharusnya seorang yang menjadi dewasa akan mikir. Betul? Ya, di dalam komsel mulai mikir, apa yang bisa aku lakukan? Khotbah nggak bisa. Oke, aku bisa bawa makanan mungkin. Aku nggak bisa ini, tapi aku mungkin bisa lakukan ini. Jadi cara berpikirnya adalah, aku datang ke sini untuk melakukan apa? Pasti ada sesuatu yang saya bisa bagikan, yang pasti memberkati orang lain. Amin? Amin? Saya percaya setiap dari kita pasti akan senang dan bangga kalau orang-orang di dalam keluarga kita punya hati melayani. Amin? Saya baru tadi pagi ya, luar biasa. Baru nyiapin, saya baru keluar karena agak terlambat. Kemudian anak saya yang kecil keluar duluan, saya nggak memperhatikan ya. Terus tiba-tiba dia ke depan, dia bukain saya pintu gitu. Terus dia bilang, mempersilahkan kasih gestur gitu, buka pintu. Saya kaget ya. Saya kaget, ini anak umur segini belajar membukakan pintu buat orang tuanya dari mana ya? Saya senang dalam hati mikir, wah kalau saya punya anak perempuan, pengen dapat menantu kayak begini nih. Keren ini. Ini cowok keren. Nah, bisa paham ya? Buat teman-teman yang masih muda, yang cari pacar, ya cari pasangan, cari orang yang dewasa. Jangan cari orang yang apa ya, yang bisa aku dapat ya. Kamu sudah merhatiin aku belum? Kamu sudah telepon aku belum? Cilaka, saudara. Kalau mental lintas Anda baperan, teman-teman baperan, masih pingin diperhatikan, masih pingin orang menanyai saudara, ya selalu ingin diperhatikan. Tips buat saya, jangan pernah menikah. Karena begitu Anda menikah, saya berani pastikan pernikahan Anda pasti kacau balau. Karena semuanya pasti menuntut, dan menuntut. Pada waktu kita bersinar, kita nggak mikir apa yang saya bisa dapat. Tapi apa yang saya bagikan, karena saya mendapatkan sinar itu, terang itu dari Tuhan. Amin. Ya, ingat baik-baik ya, kalau Anda masih selalu berpikir, kok dia lupa sama ulang tahunku sih, kok dia lupa nyapa aku sih, kok dia nggak memperhatikanku, jangan pernah pacaran. Please. Kalau Anda pacaran dalam keadaan seperti itu, sudah pasti Anda cari pasangan yang salah juga. Ya, pasti keliru. Selalu belajar bahwa semua mulai dari keutuhan. Pada saat kita dewasa, kita boleh masuk dalam pernikahan, ya. Oke, lanjut. Lukas pasal 19 ayat yang ke-13. Lukas 19 ayat 13 dalam bahasa Inggris saya akan bacakan. Ini adalah sebuah parable, sebuah perumpamaan yang Tuhan memberikan tentang talenta. Dan dikatakan Tuhan yang akan berpergian jauh ini, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya dan dia berkata, put this money to work. Then he put servants ruler over cities depending on the outcome of the investment.
Jadi kalau kita baca dalam Lukas pasal, kita baca dulu ya, Lukas pasal 19 ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Pakailah ini, uang ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi kata berdagang di dalam bahasa Inggris itu dikatakan put this money to work. Menarik ya, berdagang di dalam bahasa Inggrisnya itu dalam Alkitab dikatakan put this money to work. Jadi yang kerja siapa? Orangnya apa uangnya? Saya ulangi. Put this money to work. Yang kerja orangnya atau uangnya? Uangnya, kalau saya bilang, uangnya yang harus bekerja dan melipat gandakan dirinya sendiri. Intinya begitu. Jadi pada waktu kita melayani, pada waktu kita bekerja, konsepnya adalah kita itu mengembangkan kapasitas kita. Jadi nggak heran, saya baru sekarang mengerti bahwa kenapa firman Tuhan itu inginkan bahwa sebagian besar, hampir 100% itu melayani. Karena kalau Anda tidak melayani, itu otomatis Anda memilih untuk tetap jadi bayi. Kalau Anda memilih untuk hanya nonton dan menyaksikan orang lain, mengkritik kadang bahkan, itu memutuskan untuk tetap menjadi bayi. Dan saya perhatikan orang yang mengkritik biasanya orang yang kurang kerjaan. Kalau orang sibuk dengan pekerjaan nggak mungkin bisa mengkritik. Karena dia habis dengan waktunya sendiri. Jadi kita belajar bahwa firman Tuhan berkata, put this money to work. Dan kalau kita baca kisahnya dalam perumpamaan ini, nanti orang yang menghasilkan 10 mina mendapatkan kembali 10 tambahan, dia diberikan kuasa atas 10 kota. Orang yang mengembangkan dari 5 juga dipercayakan jadi 5 kota. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus mau bilang, tergantung seberapa besar kapasitas melayanimu, seberapa besar kapasitasmu bekerja, itu akan menentukan posisi yang akan dipercayakan dalam hidup kita. Jadi tanpa melayani, hidup kita tidak akan pernah bertumbuh secara maksimal. Tanpa melayani, hidup kita tidak akan pernah bisa bertumbuh secara maksimal. Nah, kita akan belajar ya, dalam separuh waktu terakhir kita akan belajar apa sih kalau gitu arti melayani. Selama kita hanya mencari kepentingan diri kita saja, kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan buat setiap dari kita adalah untuk kita menjadi dewasa. Setuju? Ya, kalau orang tua Anda punya anak, kerinduan nomor 1 adalah anak Anda menjadi dewasa. Betul ya? Setuju ya? Anda punya anak sudah besar, sudah menikah, tapi masih kekanak-kanakan, sedikit-sedikit datang ke Anda, minta uang, minta disupport, sedih enggak? Sedih. Tetapi kalau Anda punya anak masih umur belasan tahun, masih kecil tapi cara berpikirnya dewasa banget. Dewasa itu artinya apa? Mementingkan orang lain. Wow, Anda berhasil sebagai orang tua. Amin? Amin, betul enggak? Hal yang sama, ya saya sebagai pendeta, sebagai pemimpin dalam gereja, juga mengharapkan hal yang sama. Saya akan selalu push, akan dorong Anda untuk tidak diam saja, tapi untuk apa yang bisa saya lakukan dengan tangan saya. Tanpa itu, Anda tidak akan pernah dewasa. Oke? Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4. Mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan yang luar biasa dalam Filipi 2. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Rasul Paulus sudah senang nih, tapi dia bilang, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Ya, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini ada begitu banyak nasihat yang ditulis hanya dalam 3 ayat. Nanti saya dorong Bapak Ibu untuk baca lagi kitab Filipi. Saya mau kasih tahu dulu bahwa kitab Filipi itu adalah salah satu surat yang saya sudah coba baca dan pelajari. Yang dimana Paulus itu memberikan selalu pujian, hampir selalu. Ya, kalau Anda baca surat Korintus, Anda akan lihat daftar koreksi yang Paulus berikan untuk jemaat di Korintus. Banyak. Di Roma, banyak juga. Anda baca di kitab-kitab lain, di Efesus, banyak juga. Tapi Anda perhatikan di kitab Filipi, sedikit banget. Hampir nggak ada. Jadi ini termasuk, boleh dikata jemaat yang berhasil, jemaat yang menjadi standar. Ya, saya suka sekali Filipi. Kalau Anda baca Filipi, Anda akan mengerti bahwa ini adalah gambaran sempurnanya itu seperti apa, dewasanya seperti apa. Jadi di sini kita belajar di 3 ayat ini, melayani itu artinya mengutamakan kepentingan orang lain karena motivasi kasih. Mengutamakan kepentingan orang lain karena motivasi kasih. Jadi melayani bukan bicara bentuk, bukan bicara apa yang kita lakukan, ya di panggung maupun di luar panggung, tugas apa enggak tugas, bukan itu. Melayani adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Selalu itu. Kalau mengutamakan kepentingan sendiri bukan melayani namanya. Ya, mengutamakan kepentingan orang lain, motivasinya apa? Motivasinya karena kasih. Kasih. Nah, menariknya adalah pada saat yang sama, kita sedang mengasah keahlian dan memperbesar kompetensi kita. Kita sedang mengasah keahlian dan memperbesar kompetensi kita. Saya mau kasih tanda kurung di situ, bahwa ingat, kita ini dibayar bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita dibayar sesuai dengan kompetensi kita, kemampuan, betul? Ada orang yang bekerja mulai gajinya segitu. Kalau dia tidak mengasah kemampuan dan hanya terus segitu, mau sampai belasan tahun juga tetap segitu. Karena kemampuannya cuma segitu. Ya, kalau kita mau supaya orang menghargai kita di dalam pekerjaan, di dalam dunia pekerjaan, dapat gaji yang lebih tinggi, dapat penghargaan yang lebih tinggi, mau nggak mau kita harus menaikkan kompetensi kita. Semakin bisa, tadi Benita katakan, semakin bisa dipercaya, semakin dikasih pekerjaan, semakin nilai Anda semakin tinggi. Amin. Mungkin Anda bertanya, Pak, gimana nanti kalau nilai kita sudah tinggi, bos kita tetap gajinya segitu? Iya kan pertanyaannya? Percayalah, kalau kompetensi Anda memang segitu tinggi, karakter Anda sangat dipercaya. Kalau bos Anda tidak melihat, saya berani jamin ada bos lain pasti melihat. Kuncinya adalah kita tidak menuntut. Ayo dong hargai saya, ayo dong naikin gaji saya. Kuncinya adalah buktikan bahwa Anda memang pantas untuk dipercaya. Dari mana? Dari sinar yang Anda pancarkan sebagai terang. Semakin terang itu bersinar, orang akan semakin notice, semakin perhatikan yang ini khusus. Saya suka profesional sports, ya, saya suka nonton. Ya. Saya perhatikan ada atlet-atlet yang bersinar, mainnya bagus, kontribusinya bagus buat tim. Tapi sayang, gajinya rendah sekali. Apa yang terjadi? Kalau dia mainnya tetap bagus dan kontribusinya bagus, pada waktu akhir musim atau pertengahan musim bahkan, tim lain, GM yang lain akan melirik.
kok ada pemain sebagus ini gajinya cuma segini. Dia pantas untuk dapat gaji 10 kali lipat, 20 kali lipat dari sekarang. Bisa mengerti nggak? Jadi yang jadi fokus bukanlah bagaimana menuntut bayaran lebih tinggi, tapi menuntut diri kita sendiri, bagaimana kita ini bersinar lebih terang, bersinar lebih bercahaya. Amin. Kalau itu jadi attitude kita, mulai dari rumah. Pada waktu kita di rumah, bukan kita mikir, apa ya suami saya, istri saya yang belum lakukan. Tapi selalu kita mikir, apa yang selalu saya bisa lakukan untuk memberkati orang lain. Karena motivasinya kasih. Saat itulah kita sedang mengasah tangan kita, skill kita. Kemampuan kita untuk jadi lebih ahli. Amin. Oleh karena itu saya mau katakan dari Filipi 2 bahwa attitude of serving is more important than the act of serving itself. Sikap untuk melayani itu lebih penting daripada tindakan melayani itu sendiri. Jadi kita bisa aja melakukan tindakan melayani sepertinya dalam tanda kutip pelayanan, tapi kalau attitude-nya, kalau sikapnya tidak benar, hidup kita nggak akan terbang. Hidup kita tidak akan semakin dipromosikan. Tetapi tetap akan di situ. Anda berkata, loh aku sudah melayani, aku sudah ngasih waktu. Tapi tidak dibarengi dengan perubahan dari hati dan tidak ada perubahan dari kemampuan, Anda akan tetap stuck di situ. Jadi kita mengerti bahwa melayani sebetulnya adalah kesempatan. Kesempatan untuk Tuhan promosikan. Pastor Jeffrey Rahmat selalu berkata bahwa serving is the training ground for reigning. Melayani adalah tempat pelatihan untuk kita ini berkuasa. Berapa banyak yang percaya bahwa suatu kali ini Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita? Tidak ada yang percaya ya? Oh, oke, saya bicara ke tempat yang salah kayaknya. Nggak percaya ya? Tuhan menjemput kita di awan-awan kan kita akan diangkat. Pada waktu kita diangkat, kita akan melakukan apa? Ada yang tahu nggak janji Tuhan? Tuhan katakan bahwa jemaatnya atau tubuh Kristus akan memerintah bersama dengan Dia. Ada banyak orang keliru. Ya dijemput supaya apa? Supaya di surga nyanyi terus. Ya salah satunya mungkin supaya di surga berdoa terus. Tapi jelas firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa kita ini diangkat sebagai mempelainya. Supaya tubuh Kristus ini nanti memerintah. Artinya memerintah itu apa? Berkuasa. Sebagaimana Kristus berkuasa. Nah kalau kita tidak biasakan diri kita melayani, bagaimana kita bisa memerintah? Bagaimana kita bisa bersama dengan Kristus memerintah dunia ini? Coba perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, orang-orang yang luar biasa. Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua itu siapa? Firman Tuhan katakan Yosua adalah abdi Musa. Abdi itu artinya apa? Abdi itu apa? Asisten pribadi. Pelayan, ya. Bukan anaknya Musa loh, asistennya Musa. Selama dia menjadi asisten, dia sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Makanya saya berkata, kalau kita tidak mau melayani, tidak punya attitude melayani, nggak bakal jadi pemimpin, nggak mungkin. Dan nggak mungkin kita juga bisa bersinar di marketplace, nggak mungkin. Jadi saya berharap dan berdoa ya, habis ini dan minggu-minggu berikutnya, persentase pelayanan di gereja harus terus selalu naik. Dan terus naik apapun kalau bisa departemen pelayanannya dibikin hanya supaya Anda bisa melayani. Intinya begitu. Bukan apa yang kosong, tapi Anda bisa melayani apa, departemennya dibikin untuk itu. Bisa paham ya? Jadi wadahnya yang disiapkan untuk kita bisa melayani. Ada begitu terlalu banyak. Dan jadi sama dengan manusia.
Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Dia bisa yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pernahkah saudara, kita melayani tapi tanpa sadar kita ini ngomel, bersungut-sungut. Saya baru ngalami saudara ya. Biasanya tiap pagi kami harus mempersiapkan makan dan segala macam. Karena waktunya hari ini mepet. Wah, saya pikir kalau saya masak lagi gitu ya, hal yang paling saya nggak suka dari masak adalah namanya panas. Di dapur selalu panas. Ibu-ibu, amin? Ya, enggak ada dapur tuh dingin dan jadi masakan. Yang paling malas adalah apa? Panas. Kalau kita ingin bikin sesuatu yang enak, bikin sesuatu yang menjadi nikmat, selalu memerlukan namanya api. Nah, berapa banyak dalam kehidupan kita seringkali menghindari yang namanya api itu. Saya menyadari, hal yang enggak enak itu kita harus belajar untuk tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bahan. Pada waktu saya mulai ngomel, wah saya kan harus begini. Saya bilang, saya baru nyadar loh, saya ini kan melayani. Saya kan melayani anggota keluarga. Saya kan ngasih contoh, kenapa saya ngomel. Kalau saya ngomel, berarti kan saya nggak menjadi terang. Ya, jadi lakukan semuanya itu dalam motivasi kasih. Filipi luar biasa banget, bilang tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Pada waktu kita melakukannya dengan benar, melayani dengan benar, bekerja dengan benar. Firman Tuhan katakan kamu tidak akan beraib dan tidak bernoda. Sehingga kamu akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berapa banyak yang mau kehidupan kita boleh menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Orang bisa melihat terang dan berkata, wow itu Tuhan.